Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua dimanapun berada, semoga jenengan beserta keluarga semuanya sehat selalu dan tidak kurang satu apapun. Semoga selalu dilimpahkan rezekinya dan apa yang menjadi harapan tercapai, amin. Buat teman-teman semua yang mungkin baru bergabung dan buat teman-teman semua yang sudah lama ngikutin di channel, terima kasih sekali untuk supportnya, like-nya, dan subscribe-nya. Sehat selalu buat jenengan beserta keluarga, amin. Di pembahasan video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari Om Reno Satrio. Dengan pertanyaannya, Om Agus kan sering ke pemain lobet konslet, kok mereka mudah ya cetaknya, ada rahasia apa? Gimana Om? Semoga dijawab. Baik Om Reno untuk pertanyaannya, terima kasih sekali. Jadi sepengalaman saya, bahkan yang sering saya alamin sendiri Om, untuk proses lobet konslet itu tidak semudah itu Om. Jadi kalau dari teman-teman narasumber, saya minta maaf dulu di sini. Saya harus menjawab apa adanya. Mereka juga mencari materi yang sudah mendekati Om, yaitu dengan didasarin ataupun dengan materi yang sudah nada kering, bahkan sudah ngedouble. Meskipun beliau ataupun mereka dari teman-teman lobet mania yang sukses cetak konslet itu bisa, proses dari nol itu bisa, tetapi lama Om, dan itu pun hasilnya nanti tidak ke nada kering bahkan sampai ngedouble, meskipun lobet itu rajin bunyi ataupun bocor Om. Jadi pemilihan materi ini yang kadang-kadang agak memakan waktu lama gitu Om. Meskipun kita yang punya materi yang sudah nada kering ataupun sudah ngedouble ini, kalau tidak tahu stepnya juga akan udar lagi Om, yaitu dengan yang awalnya ataupun stepnya sudah pernah saya share. Tetap mempertahankan di rajin bunyinya, mempertahankan di ngedoublenya lobet itu dengan memberikan untulan. Jadi untuk main aman ataupun suksesnya lobet konslet dari yang kita sudah punya materi nada kering ataupun bahkan sampai ngedouble ini, paling aman kita bermain lobet untulan dulu Om. Dalam arti gini Om, ketika jenengan sudah punya materi seperti itu, coba bermain sukses di untulan dulu. Bisa dengan jantan playernya jenengan yang sudah ngedouble, yang sudah nada kering, kasihkan untulan betina paut ataupun jantan sama jantan. Kondisi di sini mempertahankan dia di titik birahinya seperti itu, di titik rajin bunyinya seperti itu, baru jalan ke gantangan. Poin pertama tetap suksesnya kita di main untulan Om. Untuk proses perawatannya tetap cabut pasang. Proses di sini sudah pernah saya share di teknik finishing gitu ya Om, semoga bisa dipahami. Sedangkan yang saya alamin sendiri Om, bahkan banyak dari teman-teman yang pernah cetak konslet pun, itu tetap dari proses penggacoran pun, bahkan ada yang dari teman-teman lobetman yang sukses cetak lobet konslet pun, mereka akan mengumpulkan lobet-lobet jantan yang sesuai dengan materi ataupun kriteria mereka yang alamin selalu di penggacoran dulu, yaitu ada yang di single, ada yang sistemnya di koloni kapsul, sampai berapa lama itu beda-beda gitu Om. Jadi pemahamannya gini Om, intinya gini, dalam kita merawat lobet, yang tujuan pertama kan penggacoran. Kalau penggacoran ini kan dasarnya pasti dari birahi. Birahi di sini kadang-kadang beda-beda Om, ada yang suka di birahi rendah, ada yang di birahi tinggi. Untuk merabanya yang pernah saya share Om, dengan tekniknya sistem tempel, karena dengan sistem tempel ini, meskipun dengan pakan rendah, dengan sistem tempel ini birahinya naik. Ketika jenengan pisah, itu akan timbulnya emosi. Emosi ini hanya sekedar istilah Om, meskipun dalam keadaan lobet ini dalam keadaan birahi. Nah ketika ditempel pisah ini, kita akan memainkan birahinya Om. Kadang-kadang ketika kita naikkan dari porsi pakan ataupun penjemuran, ini akan terjadi perubahan nada. Perubahan nada ini ada yang minor, ada yang nada kering. Ini beda-beda hasilnya Om. Kalau sudah ada yang nada kering, lebih baik coba main untulan dulu Om, dengan betina paut ataupun jantan sama jantan.
fungsi di sini memainkan birahi si player. Ketika cabut pasang sudah mau bunyi, coba tes mental di depan ataupun digantung di atas, diperlihatkan burung lain dikasih jarak. Itu untuk singkatnya ya Om. Jadi saya ingin membahas dua sekaligus, yaitu yang kedua teknik jemperan. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, bisa dilihat di teknik finishing itu juga ada Om. Bisa. Kalau untuk proses penggacoran ataupun jantan di kandang kotak ataupun di kandang kapsul ini kan sudah pernah saya bahas. Jadi ini saya menyambung dari pertanyaannya Om Reno, dan ini saya akan menjawab dari pertanyaan dari Om Zaini, teman saya yang dari Jawa Timur, menanyakan tolong dibikinin konten tentang penguncian jemperan. Jadi ini saya nyambung dari pertanyaannya Om Zaini. Kalau jemperan suksesnya itu dari untulannya Om, dari tempelannya. Cara gampangnya gini Om, jenengan bermain lovebird factoran dengan single factor, ada yang di full krodong, ada yang di ablak. Rata-rata lovebird betina tipe seperti ini kan ketika kita gantangkan dia akan milih-milih lawan, akan bunyi karena dengan lawan sebelahnya yang entah dia senengin atau nggak disenengin, cara gampangnya gitu, yang pasti kan bunyi. Proses di sini saya pernah menerapkan dengan lovebird bermain factoran yang PHP seperti itu. Saya evaluasi di gantangan seperti itu, di rumah coba saya carikan Om, saya carikan warna yang dia suka. Untuk teknik jemperan ini beda-beda Om. Kalau saya dengan awalnya saya track dengan lovebird yang warnanya yang sama sesuai di gantangan tadi, yang kerjanya maksimal, ini awalnya saya tempel terus Om. Saya tempel, dia awalnya bunyi, lama-lama nggak bunyi, karena semakin kenal semakin mapan, tetapi tidak terlalu nyaman. Karena dengan proses tempel ini setelah 3 hari ataupun lebih, ini tempelannya saya jauhkan Om, saya jauhkan. Kondisi si player ini tetap dengan pola perawatan single factor. Setelah dengan 3 hari ini saya temukan si player tetap ngedur, tetap mau kerja ataupun mau bunyi ketika saya track. Proses di sini ini berikutnya untuk pola perawatannya sama Om dengan kita bermain factoran. Tapi kalau pola perawatan factoran pasti dari teman-teman pasti sudah banyak yang paham. Cuman teknik di sini memang beda-beda Om. Dengan pola perawatan yang tadi saya sampaikan, ini kelanjutannya saya tempel lagi. Ketika saya mau gantangkan si jemperan ataupun tandem kalau istilah sekarang ini dijauhkan. Nanti ketika H-3 ini saya jauhkan, nanti playernya saya bawa ke gantangan. Untuk jemperannya ataupun tandemnya ini nanti saya dibawakan teman. Jadi semua peserta naik dulu, jemperannya naik, saya bawa playernya saya taruh di ujung. Biasanya kondisi di sini si player akan kerjanya maksimal Om. Dengan kondisi seperti ini, besok saya evaluasi dengan saya tempel lagi. Untuk kedepannya, kalau ini untuk player yang pernah saya alamin sendiri ya Om, ini saya pernah alamin sendiri. Untuk kelanjutannya, karena lovebird ini terlalu birahinya timbulnya emosi seperti ngrekel-ngrekel ataupun di lapangan itu banyak nakalnya, ini saya jadikan satu Om, saya jadikan satu, masih tetap sama dengan paut jantan, saya jadikan satu. Ketika akan saya gantangkan, ini biasanya saya tempel, jadi saya jadikan satu. Biasanya saya selama 3 harian ini saya jadikan satu. Ketika mau lomba ini saya tempel selama 2 hari bahkan sampai 3 hari. Nanti H-3 saya ulangin seperti itu. Tetapi teknik jemperan ini kan kalau masalah dijadikan satu ataupun ditempel ini kan kembali lagi dari lovebird masing-masing Om. Intinya jenengan bermain factoran, pinter-pinter yang jenengan carikan tempelan ataupun lawan factor di atas yang kinerja dari si player itu maksimal. Caranya di rumah tetap ditempel Om, karena biasanya kalau lovebird itu di single itu bocor-bocor sendiri. Kalau sudah benar-benar bocor, ini biasanya tetap saya tempel.
tetapi ada waktu untuk pemetalan H-3 ataupun H-2, itu kembali lagi ke lobet masing-masing, tinggal kerodong nanti ketemunya di atas. Tetapi yang jadi catatan di sini biasanya untuk tipe lobet yang responsif Om. Kalau untuk lobet yang MP3-an, yang jeda rapat, minor, itu agak susah. Jadi beda-beda lagi Om. Untuk karakternya beda-beda. Yang tipe responsif ataupun fighter sama yang sudah MP3-an ataupun yang sudah minor itu beda. Kalau yang sudah MP3-an ataupun minor, kalau memang trouble tetap juga disendirikan, tetapi biasanya kalau mau digantangkan tetap dicarikan tempelan gitu. Tapi kalau untuk pembahasan di chamberan, intinya dari lobet itu sifatnya petarung dan lebih responsif. Kalau untuk pola perawatan bebas, kembali dari teman-teman, ada yang di full kerodong, ada yang di ablak. Intinya tetap pinter-pinternya ataupun berpengaruh besar terhadap si player dari chamberannya gitu. Baik, terima kasih buat teman-teman semua, kiranya itu saja. Dan semoga jenengan beserta keluarga semuanya sehat selalu. Dan buat teman-teman semua, di sini saya minta maaf, mungkin kalau dari cara ataupun teknik ini banyak. Di sini saya hanya memberikan pengalaman saya pribadi. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.